Oke cuy, kali ini kita bakalan bikin tutorial gimana caranya untuk memasangkan kabel Behaviour Lightning ke handphone Android dan gimana juga mengoptimalkan kabel Behaviour Lightning ke handphone Android. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus kalian siapkan sebelum menggunakan kabel Behaviour Lightning. Yang pertama, kalian harus siapkan dulu handphone Android yang masih ada slot audio jack-nya ya cuy ya, untuk memaksimalkan nanti audio in-game jika kalian pengen bermain game-game kompetitif yang membutuhkan step dan voice chat. Contohnya PUBG Mobile dan juga COD Mobile. Kalau misalkan kalian punya handphone Android yang sudah nggak ada slot audio jack-nya, sebenarnya bisa aja nanti menggunakan Behaviour Lightning ini, tapi suaranya menggunakan Bluetooth, tapi rentan dengan delay dan nggak akan bisa menggunakan voice chat cuy. Nah, oke, untuk syarat selanjutnya kalian di sini wajib memiliki adaptor yang minimal 24 watt. Di sini gua menggunakan adaptor dari Sniper yang 33 watt. Nah, cuman kalau misalkan handphone sekarang sudah dibekali dengan 33 watt, kalian boleh dipakai. Nah, selanjutnya yang paling wajib lagi adalah kabel Type-C untuk handphone Android yang sudah Type-C minimal di 3 ampere sampai dengan 5 ampere. Nah, kalian bisa cari yang mereknya McDodo yang harganya di bawah 50 ribuan, itu masih oke-oke aja. Gua nggak saranin kalian menggunakan kabel casan bawaan dari handphonenya karena itu ampernya terlalu kecil dan kadang nggak stabil juga cuy. Dan selanjutnya jika kalian pengen menggunakan audio internal untuk handphone Android, kalian wajib memiliki yang namanya kabel aux dan noise isolator untuk mereduce noise. Karena di saat nanti kalian menggunakan Behaviour Lightning ditambah juga handphone Android akan terjadi noise, jadi kalian wajib menggunakan kabel noise isolator ini cuy. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah game capture yang support ya. Bebas kalian mau menggunakan game capture apa aja, cuma karena di sini kita videonya tentang Behaviour, jadi ya kita diwajibkan menggunakan game capture Behaviour Black Module. Sini gua bukan Black Module, langsung kita colokin ke PC. Oke, sebelum kita pasang semuanya nih, alangkah baiknya kita harus setting dulu si handphone Android kita nih. Sebelum kalian colokin si Behaviour Lightning-nya nih, kalian wajib untuk mengaktifkan yang namanya USB debugging. Caranya ya kalian tinggal masuk ke bagian settingan si handphone kalian ini cuy. Nah, kalian cari di bagian tentang telepon ini. Kalian cari di versi Android ataupun versi tentang si handphone kalian ini, tinggal klik kayak gini, tapi ada tulisan nanti Anda sudah menjadi developer gitu cuy, atau gimana caranya ngebuka sih bagian developer modenya. Setelah kalian masuk ke udah kalian set di developer mode-nya ini ya, nanti kalian tinggal back aja lagi, masuk ke bagian di sini setelan tambahan. Nanti kalian cari di sini opsi pengembangnya nih. Nah, di opsi pengembangnya kalian wajib dicentang ya, opsi pengembang wajib dicentang. Lalu kalian geserin ke bawah, di sini ada tulisannya debugging USB-nya diaktifkan, dan debugging USB-nya di setelan keamanannya kalian pun diaktifkan juga cuy. Nah, untuk handphone Vivo kalian harus cari di sini nih, bagian di sini. Ya, ataupun handphone lain yang kalau misalkan kalian colokin tapi belum ada respon, kalian bagian di konfigurasi USB defaultnya set kalian ini di bagian MIDI ya. Nah, di bagian MIDI kayak gini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian pemasangannya. Yang pertama di bagian kepala MHL ini kalian wajib colok ke HDMI input yang ada di si ininya ya, di game capture-nya nih. Nah, colokin kayak gini. Dan selanjutnya kalian colokin di bagian USB ininya ke bagian si adaptornya. Oke, sekalian tinggal masukin ke terminal yang stabil ya. Kalian langsung tinggal masukin ke terminal. Di sini ada terminal yang stabil. Kalian jangan masukin ke sembarang terminal karena kelistrikan itu sangat perlu banget. Oke. Nah, kita colokin aja. Dan di sini pun juga lu lihat sendiri banyak port-port yang masih kosong. Gua saranin ini jangan diisi ya, tetap dikosongin aja biar wattnya tetap real. Nah, selanjutnya kita tinggal sambungin kabel Type-C yang wattnya besar ataupun ampernya besar ke dalam si handphonenya ini cuy. Oke. Nah, setelah itu kita langsung aja ya kita colokin ke bagian si handphone ini. Oke, kita colokin ke bagian handphonenya. Colokin ke handphonenya seperti ini. Sampai ada tulisan screen cap nih. Nah, ada tulisan screen cap-nya kan. Oke, di bagian screen cap ini kalian tinggal pilih lihat aja. Nanti dia akan diminta download aplikasi yang namanya Drone Screen. Kita tinggal download aja di sini. Oke, setelah beres di download, kita masuk aja ke tadi file yang sudah kita download. Nah, di sini kita cari Drone Screen, kita tinggal install aja, tinggal install. Tunggu sampai beres. Nah, oke, setelah beres kita tinggal langsung buka aja si aplikasinya. Nanti ada tulisan izinkan Drone Screen mengakses screen cap, kita tinggal klik OK. Langsung di sini kita klik mulai sekarang, kita klik izinkan, dan di sini kita langsung klik yang Go Open. Nanti kalian tinggal dapat mengubah sistem setelan, kalian tinggal dicentang aja. Lalu kalian balik lagi ke si aplikasi Drone Screen-nya tadi ya.
Nah, setelah kayak gini kalian wajib set dulu ya. Untuk setiap handphone Android itu ada batas kebijakan dari Google-nya. Yang pertama dari bagian screen resolusinya itu di 1280x720. Lalu di bagian battery saver-nya kalian matiin. Bluetooth-nya kalian aktifkan ataupun tergantung selera kalian mau menggunakan audio Bluetooth ataupun enggak. Nah, di sini pun juga ada frame rate-nya, kalian setnya cuma maksimal di 30. Ini untuk kebijakan Google-nya ya. Setelah ini kalian tinggal cabut pasang. Oke, sampai ada notifikasi gunakan USB untuk transfer file, kalian pilih yang transfer file Android Auto kayak gini ya. Nanti di sini ada buka drone screen untuk menangani screen cap, tinggal klik OK lagi. Mulai sekarang. Nah, secara otomatis sebenarnya ini sudah masuk ke dalam si layar Game Capture kalian ya. Sekarang kita tinggal set di bagian OBS-nya dimasuk ke scene berikut ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam scene OBS-nya nih. Hal yang perlu kalian lakukan adalah memanggil Game Capture yang kalian pakai ya dengan video capture device. Lalu kalian tinggal di OK aja. Nanti kalian cari device-nya di sini apa ya, sesuai dengan nama game capture kalian. Kalau kalian menggunakan Beehive Black modul, tinggal cari aja USB video di sini. Nah, di sini langsung ya ada tampilan yang tadi udah kita set, yaitu si handphonenya. Nah, ini udah keluar ya tampilan handphonenya seperti ini, udah lancar. Nah, kalau misalkan kalian menemukan hal seperti ini nih, misalkan begitu kalian colokin ada barcode seperti ini, itu nggak masalah cuy. Berarti tandanya si kabel MHL sudah connect ke dalam si Beehive modul. Tinggal kalian colokin aja si kabel Type-C-nya ini ke dalam si handphonenya. Sampai tadi ada tulisan yang kayak gua tadi ya, buka drone screen-nya, tinggal kalian OK dan tinggal mulai di sekarang. Nanti akan otomatis semuanya gambar di sana. Apabila kalian udah colokin si kabel Type-C-nya, terus misalkan barcode-nya tetap nggak ada, maksudnya nggak keluar terus tampilan layarnya, itu kalian pastiin dulu dari bagian USB debugging-nya, apalagi untuk handphone Vivo ya. Kalau kalian handphonenya di luar Vivo tapi belum juga keluar, kalian harus make sure dari si kabel ininya benar-benar tebal ataupun nggak ada yang putus. Dan dari masalah si adaptor pun juga penting. Makanya tadi gue kenapa bilang kelistrikan sangat penting saat kalian menggunakan Beehive Lightning karena untuk mengatasi bug-bug tersebut ya cuy ya. Nah, setelah ini kita langsung buka aja gamenya ya. Gamenya di sini yang akan kita pakai adalah PUBG Mobile. Setelah kalian buka game PUBG-nya ya, di OBS pun juga sudah ada, cuma ada yang kurang yaitu kita belum nyeting audionya. Nah, makanya tadi kita harus pakai kabel aux yang disertai noise isolator ini. Cara pemasangannya gampang banget ya, cuy. Kalau di sini kan gue demonstrasinya menggunakan laptop ya. Kalau bagusnya sih kalian menggunakan PC yang ada line in-nya. Seharusnya di saat kalian menggunakan laptop pun itu harus ada sound card yang ada line in-nya. Cuman sayang banget Beehive sekarang lagi kehabisan stok. So jadi nggak usah masalah sekarang kalau misalkan kalian cuma modal laptop kayak gini doang tanpa sound card udah bisa. Kalian tinggal colokin aja ya si kabel noise isolator ataupun aux yang udah disambung aux-nya kayak gini. Yang bagian paling ini yang di bagian dekat noise isolator kalian tinggal colokin aja ke bagian yang si slot audio jack yang ada dalam laptopnya ini. Setelah gitu kalian tinggal sambung aja nih ke bagian si handphonenya sampai nanti ada notifikasi yang masuk ke dalam si bagian Windows-nya ini. Nanti di sini tulisan which device did you plug in. Di sini ada tulisan mic-in, kalian tinggal di OK aja. Nah, setelah itu kalian masuk dulu ke bagian yang tadi yaitu adalah Realtek. Nah, Realtek Audio Console. Kita klik Realtek Audio Console-nya dan kalian pilih tadi yaitu adalah microphone array. Di bagian microphone array-nya kalian mikrofon efeknya semuanya di all off ya. Diklik all off dan udah langsung tinggal close aja. Selanjutnya sekarang kita tinggal settingan memirroringkan suara yang ada di dalam si handphone ini ke dalam si layar OBS. Pertama kalian harus masuk ke bagian settingan yang ada logonya kayak gini speaker. Diklik kanan, diklik open sound setting. Lalu kalian klik sound control panel, klik sound control panel ini. Jadi tulisan bisa detected, configuration, to enable, tinggal klik yes aja di sini. Lalu kalian tinggal pilih di bagian recording. Nah, di bagian recording ini ada tulisan microphone array karena kita kan coloknya tadi colok as mic in, jadi otomatis semua settingannya itu ada di mic in microphone array ini. Tinggal kalian klik kanan di microphone array ini, klik yang bagian properties, klik yang bagian listen, centang listen to the device. Lalu kalian pengen ngedengerin si nanti gameplay itu, si gameplay kalian ini ke headset yang mana? Di sini gue headsetnya menggunakan HyperX Cloud 2 Wireless. Tinggal diklik apply dan diklik OK. Lalu di sini kita tinggal klik OK aja dan sekarang kita tinggal ngetes suara in game-nya nih cuy. Nah oke, suara in game-nya di sini udah masuk ya cuy ya. Sekarang kita akan coba ngetesin lagi di sini. Masuk ke bagian setting. Di bagian audionya, nih kita akan setel musiknya. Oke. Suara in game sudah masuk dan indikator OBS pun juga sudah ada di bagian desktop audionya tuh.
Nah, di sini kan di sini kan kelihatan nih, bisa kan ada indikatornya. Gimana sih caranya menampilkan suara indikator yang ada di bagian desktop audio ini? Kalian tinggal masuk ke bagian setting OBS-nya di sini. Lalu klik yang di bagian audionya. Nah, kalian di bagian desktop audionya samakan dengan headset yang kalian pakai untuk digunakan nanti saat gameplay. Dan di sini ada tulisan mic. Ini adalah fungsi untuk mic untuk ngobrol ke dalam si viewers. Lalu kalau misalnya ada yang nanya, "Bang, kalau kita ngobrol sama tim itu sistemnya gimana?" Sistemnya kalian adalah ngobrol langsung ke dalam si handphone ini menggunakan via loudspeaker. Jadi sistemnya tuh kayak nelfon ya. Voice chat in game itu sistemnya kayak nelfon sama temen. Jadi kalian tinggal langsung ngomongin aja, tinggal lihat. Kalian dengan jarak segini pun itu suara kalian sudah terdengar sama in game, sama tim in game. So jadi nggak ada hubungannya ya antara mic headset yang kalian pakai untuk gameplay dengan yang kalian ngobrol sama viewers gitu coy ya. Sekarang tinggal kita klik OK. Secara otomatis suara in-game, suara voice chat pun di sini sudah oke ya. Suara voice chat pun sudah oke. Kalian kalau menggunakan kabel aux tinggal set mikrofon di on kan, itu udah bisa voice chat bersama teman-teman kalian. Nah, selanjutnya di sini gua akan kasih tutorial gimana caranya kalian menggunakan settingan audio dari Biafreak Lightning-nya untuk yang versi Bluetooth-nya. Oke, selanjutnya sekarang kita bakalan gimana setting audio via Bluetooth. Ini adalah fitur yang ada dari kabel Biafreak Lightning-nya untuk kalian yang gak bermain game-game kompetitif yang tidak membutuhkan step. Cocoknya kayak buat game Mobile Legends ataupun game RPG lainnya kayak Genshin Impact ya, ataupun ya game-game lain yang nggak butuhin step ya cuy ya. Halnya ada yang sedikit berbeda. Kalian harus masuk lagi ke bagian settingan audio sound control panelnya. Di bagian speaker ini yang klik kanan, klik yang open sound setting, kalian pilih yang sound control panel. Ya, klik yang bagian recording. Kalian cari di sini digital audio interface yang sesuai dengan game capture kalian. Kalau black module tulisannya digital audio interface, ketika kalian klik kanan, klik bagian properties ya, klik di bagian listen dan centang listen to the device. Kita samain. Di sini mau ngedengerinnya ke headset yang mau kita mainin, mau yang kali kita dengar untuk gameplay yang mana. Di sini ada tulisan speaker HyperX Cloud to Wireless. Kita tinggal klik apply dan klik di OK. Kita klik OK. Sekarang kita akan coba apa suara sudah masuk. Nah, kalau misalkan suaranya belum masuk, gak usah khawatir. Nah, udah masuk ya. Jadi kita tunggu beberapa detik, beberapa jeda detik. Nanti suaranya secara otomatis akan masuk. Oke. Nah, suaranya masuk. Volumenya pun di sini tetap kalian menggunakan volume yang dikontrol lewat dari si handphonenya ya. Nah, kalian pun juga pastiin kalau misalkan yang nggak susah connect ya, kalian geserin ini ke bawah, kalian lihat apakah sudah terkonek atau belum. Harusnya kode ke dalam si kabel itu nama Bluetooth-nya adalah BT-DRHT-C72. Nah, setelah kayak gitu sih berarti tandanya sebenarnya udah connect aja ya. Cuma nanti kalau misalkan yang belum merasa connect, kalian harus utak-atik di bagian sound control panelnya di bagian sini nih. Sound control panel misalkan kok belum ke baca-baca, udah connect Bluetooth tapi belum ke baca-baca, kalian tinggal klik kanan digital audio interface-nya, klik properties, listennya, kalian tinggal pindah-pindahin dulu di sini, pindahin dulu, di apply, pindahin ya kayak gitu. Itu biasanya sudah bisa lancar ya cuy ya. Oke, untuk settingan audio dan settingan gambar yang dihasilkan dari Biafreak ini sudah cukup oke banget untuk handphone Android yang menurut gue ini handphone Android termurah ya. Mau yang harganya berapapun, si Biafreak ini support ke semua handphone Android tapi dengan kondisi tertentu. Kalau misalkan handphonenya sudah nggak ada slot audio jack, nggak bisa dipainkan untuk game kompetitif kayak seperti PUBG Mobile. Nah oke, itu saja untuk tutorial gua tentang kabel Biafreak Lightning ini. Jika ada pertanyaan langsung aja tulis di komentar di bawah ya cuy ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Behave from Indonesian streamer.